Nuridu minkum at-tasmi', hadis yang ke-14, Bapak Bambang Susilo, hafidtum? Sudah hafal, Bapak? Atau hadis ke-15 dulu? Belum ya. Mas Zulfan, al-hadis Rabi' Asyar. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Faiz, kholas? Belum ya, nanti bisa nyusul. Mas Muhammad Abdul Hani? Ya, tafadhal. Illa bi ihda salasin. Al-mufariqu lil jama'ati. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Tamimul Ula, khalas? Ya, tafadhal Mas Tamim. La yakhillu La yakhillu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda Thayyibu zani nafsu binafsi wa tarku lidinihi wa tariku lidinihi mufariqu lil jama'ati rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, ikhwah. Yang lain nanti bisa disesuaikan dengan temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi hadis Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-15 ya. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sering ya ikhwah dikaitkan, ya fadal Bapak, dikaitkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi sering diiringi setelah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Memang iman kepada hari akhir inilah yang menggerakkan hati seseorang untuk semangat di dalam mengejar dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang tidak beriman kepada hari akhir berarti dia tidak beriman kepada Allah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Disebutkan dalam jumlah yang pertama ini, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah berkata baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Ciri kesempurnaan iman adalah berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Termasuk ya ikhwah, biasanya seseorang itu mengucapkan kata yang kurang baik atau tidak baik adalah ketika dalam keadaan apa? Bercanda. Bercanda bisa. Atau dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, terkadang lisan itu tidak terkontrol. Sehingga mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Maka sebaiknya ketika dalam keadaan marah sebaiknya diam. Ya, maka diam itu adalah lebih selamat. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Karena kaidah mengatakan seseorang yang lebih banyak bicaranya, maka lebih banyak apa? Salahnya. Itu kan kaidahnya seperti itu. Lebih banyak berbicara, lebih banyak salahnya. Berarti kita diam saja ya. Dia membisu tanpa kata-kata. Ya falyakul khairan. Berkatalah yang baik. Jika tidak bisa au liyasmut. Liyasmut ya. Liyaskut gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian jumlah yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Ia muliakan apa? Tetangganya. Man yadhkur lana, siapa yang bisa memberikan contoh memuliakan tetangga? Apakah kadang diberikan sate kambing gitu ke rumah gitu ya, atau kuahnya saja, gulai tapi kuahnya saja, ya. Apa? Tidak mengganggu. Iya, bagus, di antara maknanya tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga meskipun yang disetel adalah murotal atau kajian. Jadi meskipun yang disetel murotal atau kajian, tapi kalau mengganggu tetangga itu berdosa. Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Karena tetangga ini ya ikhwah adalah sesuatu yang sangat penting, sangat pokok. Bahkan pepatah Arab mengatakan al-jaru qabla dar. Al-jar qabla dar. Jadi apa? Tetangga dulu baru rumah. Al-jaru qabla dar. Maksudnya sebelum membangun rumah, maka lihatlah kira-kira nanti siapa yang akan jadi tetangga kita. Siapa yang akan menjadi teman bermain anak kita. Ya. Meskipun rumahnya tanahnya murah, terus kalau bangun rumah juga di situ strategis, tapi kalau sekitar kita, sekeliling kita itu adalah orang yang kurang baik, maka jangan bangun rumah di situ. Maka selidiki dulu
ketika apa? Ketika bangun rumah atau ketika ngontrak. Gitu ya. Ketika bangun rumah atau ngontrak, karena apa? Itu sangat ya berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Al-jar qabla dar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, sembelihkan kambing, sembelihkan onta, gitu ya, sapi, gitu ya, masya Allah. Habis ya Pak ya nanti ya kambingnya. Dan orang Arab itu masya Allah ma'rufun ya, bahkan sebelum diutusnya Nabi SAW, orang Arab itu ma'ruf, terkenal dengan apa? Dengan memuliakan tamu. Ya, seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim gitu ya. Ketika ada tamu terus dikasih apa? Dipersembahkan daging sapi. Diijlin samin ya. Ya, disembelihkan kambing. Kalau kita ya nggak usah kambing lah. Ayam itu ya, ayam jago gitu. Kalau nggak ayamnya ya telurnya lah gitu ya. Nanti di telur mata sapi itu ya. Masya Allah. Ya ayam. Apa? Apa-apa, bagus. Nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi jangan hutang sapi ya, atau kambing ya. Beratkan diri gitu ya. Ya. Falyukrim dhaifahu. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan alhamdulillah termasuk ada Jawa pun juga ya. Itu perhatian dengan masalah muliakan tamu. Nadkhul fi lughatil hadis, kita masuk pada lughatul hadis, al-kalimah. Kita baca dari Mas Ilham. Ya. Tafadhal Mas Ilham dibaca lughatul hadis. Iya, bagus. Liyasmut maknanya adalah liyaskut. Mas Ilham, liyasmut itu fi'il madinya apa? Liyasmut fi'il madinya apa? Apa fi'il madi dari liyasmut? Dilihat di situ tinggal apa? Tinggal lamnya dihilangkan, ya-nya ya yang mendalil huruf fi'il mudhari' juga dihilangkan. Sehingga yang tersisa apa Mas Ilham? Iya, bagus. Somata. Somata yasmutu. Somata yasmutu. Ya. Somata yasmutu artinya adalah diam. Liyaskut, kalau liyaskut berarti fi'il madinya apa ikhwah? Sakata yaskutu. Diamlah bahasa Arabnya apa? Uskut. Ya, bagus. Nah, di sini kita perhatikan fi'il mudhari' liyasmut atau liyaskut ini i'rabnya adalah rafa, nasab atau jazm. Jazm ya. Karena i'rab pada fi'il itu ada 3. Kaidah mengatakan bahwasanya asal dalam fi'il madhi itu mabni. Asal dalam fi'il itu mabni. Sehingga fi'il madhi mabni. Fi'il amr mabni. Gitu ya. Dan yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Dan i'rab pada fi'il mudhari' itu ada 3, rafa, nasab dan jazm. Nah, di sini adalah jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Sukun itu alamat jazm.
Kenapa jazm? Ya, karena didahului lamul amri. Lamul amri. Lam yang di sini maknanya adalah perintah. Namanya lamul amri. Lihat terus, belajarlah. Liyakul, apa? Makanlah. Liyashrab, minumlah. Gitu ya. Terus apa lagi? Liyuraji, murojaahlah. Liyadhab, pergilah. Gitu. Liyansur, tolonglah, bagus. Jadi lam di sini, lam yang masuk fi'il mudhari', ini namanya lamul amri yang maknanya perintah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah falyakul khairan aw liyasmut. Kaidah mengatakan setiap fi'il ada fa'ilnya. Ya kan? Setiap fi'il ada fa'ilnya. Nah, mana fa'il dari liyasmut? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mana fa'ilnya liyasmut? Mas Denny. Takdiruhu kembali ke? Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke man. Ini bukan anta ya. Kalau takdiruhu anta itu uskut. Uskut anta kan gitu. Karena di sini ada ya. Ya ini pertanda bahwasannya dhamir mustatirnya takdiruhu huwa. Kembali ke man. Bagus, barakallahu fiik. Aw liyasmut. Ya. Dilanjutkan Mas Rizky. Tafadhal iqra tahtahu. Al-kalimatu fal-yukrim jarahu ma'naha ay ayyi naw'in min anwa'il ikrami sawa'un bida'watihi sawa'un bil mali Ya. sawa'un Bisilatihi. Sawa'un bisilatihi sawa'un bil Basyashati. sawa'un bil basyashati lahu wa husnil Bagus. wa husnil ta'amuli ma'ahu fakullu hadha ikram. Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Fa syukran ala husnil qiraah. Ya, tadi liyasmut artinya adalah liyaskut. Sekarang makna dari falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Apa maknanya ya ikhwah? Yaitu bi ayyi nau'in. Bi ayyi nau'in. Apa makna bi ayyi nau'in? Dengan jenis apa saja. Bi ayyi nau'in. Dengan jenis apa saja. Bi ayyi nau', dengan jenis apa saja. Jadi memuliakan tetangga itu dengan jenis apa saja. Bi ayyi nau'in. Ini ai itu kan bisa ayu, bisa ayya, dan bisa ayyi.
mu'rab ya. Nah, di sini jar karena apa? Didahului bi. Ya kan, bi. Karena dari huruf jar bi. Sehingga bacanya bi ayyi. Terus kenapa nau'in ini kok jar? Kenapa nau'in ini jar, Bapak Sugeng Widodo? Nah, kenapa nau' di sini kok jar? Bi ayyi nau'in. Naat. Bi ayyi nau'in. Jar karena naat, kasrah karena naat. Sahih Mas Salim? Iya, bagus. Nau'in di sini adalah apa? Jar karena mudhafun ilaih. Dia nggak bisa jadi naat karena bukan sifat. Nau' kan masdar, ya kan? Masdar. Ya, nau' adalah isim jamid. Nau' itu isim jamid, bukan isim sifat. Ya, jadi untuk kita kalau naat yang bisa jadi naat itu hanyalah isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah. Seringnya itu. Seringnya yang jadi naat adalah apa? Isim fa'il, isim maf'ul, dan apa? Sifat musyabbahah. Berarti kalau selain isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, selain itu, maka biasanya mudhaf ilaih. Kalau nggak jadi naat, ya mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu biasanya masdar atau isim zat. Yang masdar dan isim zat itu masuk ke isim jamid. Bi ayyi nau'in. Dengan jenis apa saja. Jadi muliakanlah tetangganya, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia muliakan tetangganya, bi ayyi nau'in, dengan jenis apa saja, min anwa'il ikrami. Min anwa'il ikrami. Ikrami kenapa jar? Mudhafun ilaih. Ini sudah jelas ya. Ini harus di luar kepala. Min anwa'il ikram itu jangan salah loh ya. Jangan salah, ini harus tahu kalau dia mudhaf ilaih. Karena jelas min anwa'il ikram. Bi ayyi nau'in, dengan jenis apa saja, min anwa'il ikram, dari jenis-jenis pemuliaan. Dari jenis-jenis apa? Pemuliaan. Berarti nau' jamaknya apa ikhwah? Anwa. Bagus. Terus ikram, pertanyaannya coba. Ikram ini kalau dalam tasrif dia masuk bagian mana ini? Mas Rian Hidayat. Ikram kalau dalam tasrif istilahi masuk bagian mana dia? Yang mana? Dia mufrad. Yang jamak adalah anwa'nya. Anwa' jamak dari nau'. Karomah? Karomah bukan dari karomah. Ikram di sini kalau dalam tasrif istilahi masuk bagian mana? Kan tasrif istilah itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Terus apa lagi? Isim zaman, isim makan atau masdar mim ya, dan isim alat. Iya, bagus, masdar. Dan pertanyaannya adalah apa fi'il madhinya? Apa fi'il madhinya? Bagus, ikram. Ikram ini ternyata al-ikram itu adalah masdar. Bagus. Fi'il madhinya apa ini Mas Rian? Itu dilihat mana huruf aslinya.
Berarti kalau ikram itu masdar kembali ke belakang, fi'il mudhari', fi'il madhi gitu. Iya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Terus mukrimun mukramun. Akrim la tukrim makramun mikramun. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi al-ikram itu dari fi'il madhi akrama yukrimu ikraman. Ya. Jadi muliakanlah tetangga dengan berbagai jenis, dengan jenis apa saja dari jenis-jenis pemuliaan. Sawaun sama saja. Apakah dengan apa? Bidakwatihi. Coba bagaimana cara menerjemahkan sama saja apakah dengan bidakwatihi? Bapak Bambang, apa makna sawaun bidakwatihi? Jadi muliakanlah bi ainau'in min anwa'il ikram, dengan berbagai jenis, dengan jenis apa saja dari jenis-jenis pemuliaan. Sama saja apakah dengan bidakwatihi? Apa bidakwatihi? Masya Allah, bagus. Dengan mendakwahinya. Sahih? Dengan mendakwahinya. Jadi termasuk bentuk memuliakan tetangga adalah mendakwahinya. Tetangga, jangan nyetel musik. Gitu ya. Gitu ya. Tetangga itu foto-foto dia dilepas gitu ya. Jadi kita datang bertamu terus apa pun tetangga ya jajari gitu ya. Tetanggaku itu kayaknya foto-foto ini bikin malaikat gak masuk rumah gitu ya. Dengan mendakwahinya, sahih. Bentuk memuliakan tetangga adalah dengan mendakwahinya. Apa makna bidakwatih ini Bapak Muhammad Gumilar? Mendoakannya, bidakwatihi. Bagus juga, bidakwatihi. Ada lagi? Mas Idat? Memanggilnya. Manggilnya untuk apa? Memanggilnya. Iya. Ya, bagus. Apa ya, Pak? Apa Bang? Tadi? Iya, mengundangnya. Mengundangnya. Biasanya mengundang untuk apa? Untuk makan. Bidakwatihi. Jadi apa? Mengundangnya. Bidakwatihi mengundangnya untuk makan. Ya. Bidakwatihi. Sawaun bidakwatihi, sama saja apakah dengan apa? Dengan mengundangnya makan gitu. Bidakwatihi. Sebagaimana dulu ya Rasulullah itu dan sebagian para sahabat itu juga diundang untuk makan. Bidakwatihi. Ini termasuk bentuk memuliakan tetangga. Kan diundang untuk makan di rumah, nanti kan dijamu itu ya. Nah, itu bentuk memuliakan. Bidakwatihi. Sawaun bil mali juga bisa dengan apa? Bil mal, dengan apa? Dengan harta. Dengan harta itu berarti memberikan hadiah, memberikan pemberian, termasuk memuliakan tetangga ya tadi. Ya, memberikan hadiah atau ketika masak itu kuahnya diperbanyak dan diberi kuahnya, dagingnya sedikit saja gitu ya. Oh, soto ya, soto, Masya Allah. Iya benar ya ikhwah, jadi memberi tetangga itu makanan atau hadiah itu termasuk memuliakan. Bahkan kalau sama temen ya, teman itu kan kalau ngasih permen satu itu bentuk memuliakan nggak? Satu permen, memuliakan. Atau kasih rokok satu ler itu, memuliakan nggak? Bisa kan? Tapi kalau kasih uang 200 perak atau 500 perak itu apa?
menghinakan. Menghinakan nggih? Atau melecehkan? Ya. Ini Pak tak kasih uang berapa? 500 perak. Nah, itu. Ternyata bentuknya beda padahal harganya sama ya. Bahkan permen satu nggak sampai 500 mungkin. 500 dapat 2 atau berapa. Itulah bungkus ya, ya bukan bungkus ya. Namanya apa? Bungkus itu kan kadang bisa menjadikan sesuatu yang sebenarnya harganya murah jadi mahal gitu. Kemasan. Sawa'un bisilatihi, sama saja apakah dengan apa? Bisilatihi. Dengan menyambung. Menyambung di sini bisa bermakna menyambung ukhuwah. Menyambung apa? Ya persaudaraan, menyambung hubungan antar tetangga bisilatihi. Kalau silaturahmi ya dia bukan kerabatnya kan gitu. Kalau menyambung silaturahmi itu kan yang masih ada jalur kerabat. Kalau selain kerabat maka namanya ya menyambung ukhuwah Islamiyah, imaniyah. Bahkan kalau nggak cuma ukhuwah Islamiyah, imaniyah tapi ya menyambung hubungan antar tetangga. Karena kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun non muslim. Itu kasih apa gitu ya. Bahkan bisa jadi kalau tetangga yang non muslim itu dibaiki, dikasih sesuatu, bisa jadi nanti apa? Masuk Islam. Isilatihi. Dapat? Ya diterima halal, nggak apa-apa. Pas Natalan. Pas Natalan dikasih apa? Hadiahnya apa? Makanan. Iya. Secara asal hukumnya nggak apa-apa. Yang penting di situ nggak ada unsur tolong menolong dalam peringatan hari raya mereka. Terutama jika tidak diterima nanti menimbulkan madarat. Kecuali kalau di situ ketika diberikan hadiah mungkin ada konsekuensinya harus mengucapkan selamat atau yang lainnya. Tapi jangan sampai hadiahnya itu situ ada salib Injil itu ya. Wah, itu kayaknya. Ya. Atau topinya siapa itu topi yang suka bagi main nama itu? Sinterklas. Halal, nggak apa-apa, boleh. Nabi pun juga diberi oleh Yahudi daging kambing atau sesuatu yang lainnya. Dan kita ketahui kalau Yahudi itu makannya juga sama, makanya ketika goreng campur dengan babi atau yang lainnya. Nggih. Sama. Usahanya ternak babi, tapi tentunya dia kan punya penghasilan yang lain. Jadi sesuatu yang haram tadi, ya kan, ketika diberikan nanti berubah hukumnya. Berubah hukumnya dengan pemberian itu jadi Jadi halal. Itu dengan catatan Dengan ya tadi seperti kita kalau diberi hadiah oleh orang yang bekerja di bank. Kan gitu ya. Sama ya, diberi hadiah sama orang yang bekerja di bank. Apa kita tolak atau enggak, ya? Yang bekerja di bank atau bekerja di perpajakan. Gitu. Ya tadi ya karena tadi berubah pemberian tadi ya. Karena ya bagi dia sendiri dia haram itu loh. Karena kan hasil dari babi dari dari bank. Tapi ketika diberikan atau muamalah seperti hasil babi ini kita dijadikan untuk proses jual beli gitu ya, jual beli kan sudah berubah jadi jadi halal.
Jadi dengan proses jual beli atau dengan proses hadiah gitu. Terlebih lagi kalau seandainya ya pemasukannya kan nggak cuma babi saja. Apa? Cuma babi saja. Cuma babi saja. Ya bisa jadi dia dapat harta dari pemberian atau warisan atau yang lainnya. Ya. Jadi itu sebabnya, sebab yang berubah dari sesuatu yang haram jadi halal. Salam. Tapi kalau zatnya haram ya nggak boleh gitu kan. Zatnya. Kalau tadi kan sebabnya, sebab cara memperolehnya. Nggih. Ya boleh. Dan Nabi pun juga kan biasanya dan Yahudi itu ketika bermuamalah itu kan biasa curang di mana? Di pasar. Juga ketika goreng itu mungkin habis goreng babi itu digunakan untuk goreng apa? Kambing gitu ya. Tapi Nabi enggak, yaitu menerima itu. Menerima dan mau makan daging kambing tadi. Dan ternyata daging kambing tadi diberi racun. Karena diberi racun. Sehingga kan dijelaskan bahwasanya di antara sakitnya beliau itu bisa jadi karena daging kambing tadi yang diracuni oleh seorang Yahudi tadi. Gitu. Gak apa-apa, hukumnya boleh. Jadi muamalah boleh. Gak apa-apa. Hukumnya boleh. Ya justru itu karena kita nggak tahu, kita nggak perlu tanya. Gitu kan. Kalau bertanya nanti malah memberat-beratkan diri. Hah? Enggak, kita tetap beli karena dalil umum. Jadi Uhillat lakum kan to'at. Kita dihalalkan to'amuhum berarti sembelihan mereka maksudnya. Sembelihan ahli kitab itu halal. Itu dalil umum, sembelihan ahli kitab itu halal tanpa harus kita tanya. Kamu tadi nyembelihnya atas nama Allah atau nama Yesus? Gitu ya. Ya tanya. Tapi kalau kita tetangga dengar itu Nasrani nyembelih pakai nama selain Allah, maka haram. Maka haram. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menyembelihnya, yang penting dia Nasrani atau ahli kitab ya sudah halal itu. Dan nggak perlu ditanya. Selain ahli kitab haram. Musyrik seperti Hindu, Buddha, orang Jepang atau daging. Ya biasanya kan ada ada stempel halalnya kan. Biasanya kan kadang ada stempel halalnya. Tapi kalau daging, ya kalau yang memberi itu adalah orang musyrik, maka kita ya di situ perlu perlu hati-hati dengan sembelihan mereka atau makanan yang sembelihan mereka gitu. Kecuali kalau itu memang ada stempel halalnya gitu. Bagaimana hukumnya pendapatan dari AdSense atau YouTube? Terus bagaimana kalau itu disediakan? Dia apa kan? Disediakan atau diinfakkan? Penghasilan YouTube disedekahkan atau diinfakkan. Ya Masya Allah. YouTuber ya Mas ya? YouTuber. Belajar Masya Allah. Ya kita tahu sendiri bagaimana ya yang diiklankan apa saja gitu ya. Diiklankan apa saja. Ya, kita sebagai seorang yang tahu tentang kondisi tersebut, sebaiknya Sebaiknya tidak kalau kita tahu yang diiklankan adalah yang mengubah aurat atau yang mungkin di situ bahkan yang diiklankan sesuatu yang haram,
Kalau kita tahu seperti itu, maka kita nggak mengambil dari YouTube. Jadi saya nggak usah daftarkan, nggak usah didaftarkan. Dan meskipun untuk disedekahkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban gitu. Jadi Allah itu thayyib ya, maha baik ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ternyata niat yang baik itu tidak menjadikan ya sesuatu yang di situ mungkin ada syubhatnya itu ya, terus menjadi boleh, itu enggak ya. Gitu. Ya kecuali kalau nggak bisa lepas itu ya, nggak bisa lepas dari itu ya harus pakai iklan atau yang lainnya karena terpaksa itu ya, peraturan atau yang lainnya, nggak apa-apa ya, sudah disedekahkan. Dan kalau masalah seperti itu, disedekahkannya lebih amannya adalah dalam yang tidak berkaitan dengan tubuh manusia itu ya, untuk jalan, untuk kamar mandi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, kembali ke sini tadi, sawaun bisilatihi, sawaun bil basyasyati lahu. Ma mana basyasya? Ya, wajah yang ceria, tersenyum. Berarti di sini memuliakan tetangga dengan akhlak. Ya. Wa husni ta'amuli. Husni ini jar, kenapa jar ya ikhwah? Ada yang tahu alasannya? Bil basyasyati lahu, dengan basyasyah, wajah yang ceria. Lahu, dhamirhu kembali ke mana? Jar. Kembali ke tetangga tadi ya, jar. Ya, berwajah ceria kepadanya, kepada tetangga. Wa husni. Ataf kemana ikhwah? Ataf ke bil, yang paling dekat mana? Iya, bil basyasya. Karena kalau dakwah tadi kan pakai sawaun gitu kan ya. Ya. Maka di sini sawaun bil basyasyatilah wa husni. Ini ataf ke basyasya. Wah, dan kita baca husni karena ini masdar. Kalau hasan itu namanya sifat musyabbahah. Jadi cara bacanya ya ikhwah, kalau masdar bacanya husnun gitu kan ya. Husni. Tapi kalau sifat musyabbahah itu apa? Hasani, hasan. Siapa yang tahu fi'il madinya? Hasuna. Hasuna, apa isim fa'ilnya? Apa isim fa'ilnya? Ya bagus, nggak ada. Ya, isim fa'ilnya apa? Tidak ada. Gantinya adalah sifat musyabbahah. Barakallahu fiik. Hasuna yahsunu husnan. Jadi husnan itu masdar. Sifat musyabbahnya adalah hasanun. Dan di sini ya lebih tepat kita baca masdar. Wa husnit ta'amuli ma'ahu. Dan baiknya muamalah, ta'amul. Baiknya muamalah ma'ahu, dengannya, bersamanya. Dhamirhu kembali ke mana? Ya, tetangga. Berarti ternyata ya ikhwah, memuliakan tetangga itu bisa dengan mengundang atau dengan pemberian, dengan ya merekatkan hubungan, dan juga dengan sikap, ya dengan akhlak, wajah yang berseri dan baiknya dalam muamalah. Maka nikmat yang besar ya ikhwah jika kita punya tetangga yang baik, tetangga yang kondusif suasananya ya. Gak bisa kita bayangkan kalau depan rumah itu dangdutan, samping terus kelenengan gitu ya. Sampingnya lagi apa? Keroncong. Atau apa? Berantem terus ya. Kerompiang gitu ya. Kalau seperti itu lebih baik di tengah sawah sendirian gitu. Di tengah sawah bertemankan ular dan tikus gitu ya. Enggak ya.
juga rawan nanti. Fakullu hadza ikramun. Fakullu hadza ikramun. Kullu kenapa rofa? Mubtada. Bagus. Fakullu hadza ikramun. Terus hadza apa kedudukannya? Hadza coba apa kedudukannya hadza ini? Bapak Muhammad Nur Khalis. Kullu mubtada, hadza kedudukannya apa dia? Atau i'rabnya apa? Sudah ketemu Bapak Nur Khalis? Hadza di sini i'rabnya apa, kedudukannya apa? Kalau meng-i'rab hadza berarti pakai fi mahali ya. Karena mabni. Dibantu mungkin Mas Iqbal. Bapak Heru. Kenapa fi mahali jarin? Iya, bagus. Fi mahali jarin sebagai apa ya, Wah? Mudhafun ilaihnya. Bagus. Fa kullu hadza, maka setiap ini ya, setiap ini tadi Wah. Hadza ini adalah fi mahali jarin sebagai mudhafun ilaih. Kan biasanya setelah kullu itu apa? Mudhaf ilaihnya gitu kan. Kullukum ra'in, kullun nasi, kullul muslimina. Setelah kullu biasanya adalah jar sebagai apa? Mudhafun ilaihnya. Bagus, barakallahu fiik. Terus berikutnya ikram. Ikram di sini Bapak Sutarno. Apa i'rab ikram di sini? Hadir? Mafi. Bapak siapa? Tauhid. Ya, kenapa Bapak? Ikram di sini i'rabnya apa? Dibantu Bapak Martias. Apa? Iya, bagus. Rafa sebagai apa? Khobarnya. Fakul hadza, maka setiap ini adalah ikramun, adalah bentuk pemuliaan. Fakul hadza ikramun. Bagus, barakallahu fiik. Ini ya ikhwah, makna dari falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu. Kita lanjutkan sekarang makna dari jar. Ternyata ada makna tetangga sendiri nih ya, jar. Ya, Bapak Bambang, tafadhal. Al-jaru qila huwa sabi'un. Sab'atu min huna wa sab'atu. Ya, tafadhal. Wa qila arba'ina. Wa hadha ja'a fihi athrun. Ja'a fihi Atharun. athrun. Athrun. Lakinnahu dha'ifun. Wa qila al-jaru huwa man sami'a nida'ul masjid. Kenapa nida'u? Man sami'a. Man sami'a nida. Nida'ul masjid. Iya, bagus. Hadha ya'tabaru. Hadza Ya'tabaru. yu'tabaru.
yu'tabaru Mm-mm. jarun. Ya. Wal qawlu rajihin Wa qawlu wa qawlu rajih wa qawlu rajihu bagus. anna al-jara marja'u fihi ila al-urfi Bagus. urfi fama dama ta'arufi Famadama fama dama ta'arufun nasi ala annahu jarun fahuwa jarun. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Famadama ta'arafan nas gitu ya. Ya, apa makna dari jar, apa makna tetangga ya ikhwah? Qila huwa sabi. Yang dinamakan dengan tetangga adalah urutan ketujuh. Wah, ini suka 7 ya. Sebagaimana bintang ada bintang 7, sabah atau nujum. Ya, pusing juga 7 keliling gitu ya. Huwa sabi. Langit itu ada berapa? 7. Bumi? 7 juga ya. Pintu neraka? 7 juga ya. Ya. Pintu surga? 8. Bagus nih. Sab'atun min huna wa sab'atun min huna. Jadi yang tetangga itu adalah 7 rumah dari sini samping ya, 7 rumah dari samping, 7 rumah dari ke depan, 7 rumah ke belakang. Sedikit atau banyak ini? Banyak ya? 24. 28 ya. Wakila arba'in. Dan ada pendapat apa? 40. Lebih banyak ya 40. Wa hadza jaa fihi asarun, dan ini datang padanya asar. Asar itu berarti dalil itu ya. Jadi ini ada dalilnya. Lakinnahu dhaifun, akan tetapi asar tersebut, dalil tersebut apa? Lemah. Waqila, dan juga ada pendapat al-jaru, tetangga adalah huwa, dia adalah apa? Man sami'a nida al-masjid, adalah yang mendengar panggilan atau azan masjid. Padahal corongnya tinggi banget terus banyak gitu ya. Jadi tetangganya banyak ya, sampai tetangga desa itu ya. Maksudnya sama-sama mendengar panggilan masjid ya. Ahlan ya, fadal Pak. Man sami'a nida al-masjid. Kalau zaman dulu belum ada mukabbirus shaut, belum ada pengeras suara. Hadza yu'tabaru jar. Ini yang dianggap tetangga. Iya, oke. Fadal, barangkali ada jaket yang apa? Yang kehujanan atau helm bisa diamankan. Wal qawlu rajihu, dan pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah apa? Annal jara, bahwasannya tetangga. Annal jara, bahwasanya tetangga. Al marja'u fihi ilal urfi, dikembalikan padanya ya kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan, adat. Jadi mana yang dinamakan tetangga itu dikembalikan ke urf, ke adat, istiadat setempat, kebiasaan setempat. Ya. Kembali kan beda urufnya, satu tempat yang lain. Famadama ta'arafan nasu ala annahu jarun fahuwa jar. Maka selama secara uruf manusia bahwasanya dia tetangga, ta'arafan nas. Jadi apa? Maka selama manusia itu ta'arafan nas, secara uruf manusia
dia adalah tetangga, maka dia tetangga. Fahuwa jarun. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, man huwal jar? Siapa tetangga? Yarji ilal urfi. Yang dinamakan tetangga itu kembali kemana? Ke uruf, ke adat setempat. Oh, kalau tetangga ini berarti ya kalau masih satu RT contohnya urufnya, atau satu RW atau satu dukuh masih tetangga. Dan tetangga pun kan macam-macam, ada yang jarun qarib wa jarun ba'id, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya. Fawaid mustanbatah. Ya, Mas Denny, tafadhal. Ya. Jadi fama dama ta'arufan. Iya, ta'arufan nasu. Dama fi'il jenis. Iya, bisa. Kalau dama itu karena dia saudaranya kana. Saudaranya apa? Kana. Isimnya dhamir mustatir gitu. Dan dama itu kan harus didahului jumlah kan. Seperti apa? Al muslimu yusalli madama hayyan. Ya, sekarang fawaid mustanbatah. Tafadhal Mas Denny, iqra faidatul ula. Ala masdarnya apa? Setelah ala dibaca apa? Iya, bagus. Iya, Masya Allah. Terus? Dibaca isim tafdil. Dibaca isim. Iya, bagus. Fi'lan. Bisuhulatin. Lakin. Yazni. Su'ubatun. Su'ubatun ya. Su'ubah ya. Su'ubatun. Ya. Taib, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Fawaidu mustanbatatun minal hadisi al-khamisa asyara. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama adalah al-hathu. Apa ihwa al-hathu kemarin? Iya, motivasi. Motivasi atau anjuran. Ala hifdil lisani. Motivasi, dorongan ala hifdil lisani. Agar apa? Menjaga lisan. Ala hifdil lisan, menjaga lisan. Hifdi apa fi'il madinya?
Apa fi'il madinya? Coba Mas Aji. Iya, bagus. Hafidha yahfadu. Bagus. Hafidha yahfadu hifdhan. Hafidhun mahfudun ihfad la tahfad. Wa an la, di sini ternyata ada annya. Berarti wa an la yatakallama. Yatakallama di sini kenapa nasab? Karena ada an. Wa an la yatakallama illa bi khairin, dan tidak berbicara kecuali yang baik. Dan tidak berbicara kecuali kebaikan. Al-hasu ala hifdil lisani wa an la yatakallama illa bi khairin. Ya ikhwah, motivasi, dorongan untuk menjaga lisan dan tidak berbicara kecuali yang baik. Wa an la yatakallama illa bi khairin. Falimada jaa bil qawli wal lisani wa lam yaji' bil fi'li. Falimada, kenapa datang? Kenapa datang? Maksudnya hadis tadi ya. Falimada jaa, kenapa hadis tadi datang? Bil qawli wal lisani, dengan perkataan dan lisan. Maksudnya adalah, kenapa hadisnya kok falyakul khairan, bukan faf'al. Bukan apa? Faf'al khairan. Tapi apa ikhwah? Falyakul khairan. Jadi hadisnya itu adalah perintahnya dalam hal apa? Perkataan dan lisan. Walam yaji bil fi'li, dan tidak datang dengan perbuatan. Jadi hadisnya itu falyakul khairan, bukan falyaf'al khairan. Paham ya? Kenapa kok berucaplah baik, bukan berbuatlah baik? Gitu ya. Kalau falyakul khairan kan berucaplah baik. Tapi kalau falyaf'al khairan, berbuatlah baik. Apa rahasianya ya ikhwah? Kalau di sini falyakul khairan bukan falyaf'al khairan. Pakai qaul bukan fi'il. Li'annahu aksarul ma'asi minal lisani. Karena kebanyakan maksiat-maksiat. Li'annahu aksarul ma'asi. Ma'asi ini jamak dari apa? Maksiyah. Maksiatun. Karena kebanyakan maksiat-maksiat minal lisani adalah bersumber dari apa? Lisan. Wa aisaruha fi'lan, dan apa ikhwah? Aisaruha, domir ha kembali kemana? Coba domir ha ini kembali kemana Bapak Sugeng? Iya, bagus, kembali ke ma'asi. Iya. Jadi aisarul ma'asi, maksiat yang mudah. Aisarul ma'asi adalah apa? Maksiat-maksiat yang mudah fi'lan, dikerjakan. Aisaruha fi'lan adalah apa? Maksiat-maksiat yang paling mudah dikerjakan. Jadi saya ulangi, li'annahu aksarul ma'asi minal lisan, karena kebanyakan maksiat dari apa? Lisan. Wa aisaruha fi'lan, dan apa?
paling mudah dikerjakan. Itu dari lisan. Coba siapa yang tahu ikhwah kenapa fi'lan di sini nasab? Nahunya sampai mana? Tadi malam? Maful? Maful bi. Rofa baru selesai ya? Berarti maful bi ya. Ada yang tahu? Yang pernah belajar? Ya, dia adalah sebagai nasab sebagai tamyiz nantinya. Tamyiz karena setelah apa? Isim tafdil. Setelah isim tafdil itu biasanya tamyiz. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka zaujatan misalnya. Ana aktsaru minka waladan. Ana aktsaru minka apa lagi? Ana aktsaru minka Ana aktsaru minka zaujatan katanya Bapak sama tadi. Ana aktsaru minka dikan, apa dikan? Ayam jago gitu ya. Ayam jago. Ayam jantan. Jadi apa ya? Tadi kan falyakul khairan ya, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Kok enggak falyaf'al khairan? Kok enggak pakai berbuat itu ya, perbuatan tapi perkataan? Alasannya adalah kebanyakan maksiat dari lisan dan juga maksiat yang mudah dikerjakan adalah lisan. Contohnya apa? Yakni contohnya adalah yaktabu bisuhulatin. Yaktabu bisuhulatin. Mana yaktabu ya ikhwah? Siapa yang tahu makna yaktabu? Ghibah. Yaktab. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Yaktabu bisuhulatin, ghibah dengan mudah. Mudah nggak ikhwah ghibah? Mudah ya. Kadang seseorang nggak terasa dia telah menghibai saudaranya. Mudah kenapa Pak Sugeng? Dan nikmat. Nikmat makan bangkai temannya sendiri ya. Padahal ya memang terasa asik ya. Terasa asik gitu. Tapi padahal makan bangkai saudaranya. Jadi lebih baik kalau kita sedang ngobrol itu ya nggak usah bicarakan orang lain gitu. Kecuali bicarakan kebaikannya saja itu. Karena kalau membicarakan orang lain nanti ya bisa terjerumus ke dalam membicarakan kejelekannya. Bahkan ketika ditanya apa itu ghibah, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi kalau mendengar saudara kita nggak suka itu ya, nah itu termasuk. Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia nggak suka. Ya. Lakin akan tetapi, ini kita baca lakin bukan lakinna. Kenapa? Karena setelahnya fiil. Ya kan? Karena lakinna itu hanya masuk pada isim. Lakinna hanya masuk pada isim. Tapi kalau lakin itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Gitu ya, jadi kita baca lakin karena setelahnya fiil. Karena lakinna itu hanya bisa masuk pada isim. Setelah lakinna biasanya apa? Ya isimnya. Isim lakinna. Lakin yazni. Siapa yang tahu fi'il madhi dari yazni? Bagus. Zana yazni. Apa makna zana yazni? Berzina. Lakin yazni yumkinu yakunu fiha su'ubatun. Akan tetapi berzina mungkin dia di dalamnya ya dalam perbuatan zina tadi su'ubatun mengalami apa? Kesusahan.
Lakin yazni yumkinu yakunu fiha su'ubatun. Jadi apa? Di dalamnya ada kesulitan. Ingin berzina tapi kesulitan. Na'udzubillahi min dzalik. Beda dengan apa? Dengan ghibah. Mudah itu loh. Tinggal ngumpulkan siapa ghibah itu? Ngumpulkan satu orang udah cukup ya. Ya sini ghibah bareng. Tapi kalau zina itu harus apa? Harus apa? Harus ya situ ya jalan-jalan yang menghantarkan ke zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau zina ya berarti harus cari dulu. Nanti harus apa? Bayar enggak? Bayar itu ya. Bayar dulu atau cari apa? Cari tempat dulu. Fa na'udzubillahi min dzalik. Mudah ghibah berarti daripada zina. Ini alasannya falyakul khairan ya, bukan falyaf'al khairan. Ada pertanyaan ikhwah untuk faedah yang pertama ini? Asani Mas Iqdad, tafadhal. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. As-sukutu anil mubah, diam dari hal yang mubah. Diam dari hal yang mubah, khairun adalah lebih baik, minat takallumi bihi daripada membicarakannya. As-sukutu anil mubah, khairun minat takallumi bihi. Diam dari hal yang mubah adalah baik daripada membicarakannya. Karena dalam hadis falyakul khairan. Kalau nggak bisa khairan berarti apa? Au liyasmut. Di sini bukan falyakul mubahan. Au liyasmut enggak, tapi falyakul khairan. Kenapa kok lebih baik? Karena ya ikhwah, terkadang ya berlebihan berbicara tentang hal yang mubah itu juga kurang baik. Karena apa? Akan menghabiskan waktu, ya kan, menghabiskan waktu. Tapi kalau cuma diem saja juga kurang baik juga ya. Diem alias nganggur. Jadi diemnya itu bukan tafakkur fi ayatillah itu ya. Diemnya itu ya harus diem merenungi ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, daripada diem lebih baik berzikir, baca Al-Quran gitu. Karena kalau diem saja tanpa ngapa-ngapain ya, tanpa berpikir atau berzikir dan berpikir, ya nggak dapat apa-apa. Terus faedah yang ketiga. Tafadhal Bapak Muhammad Abdul Ghani. Ikrami Iya, bagus. Barakallahu fiik. Syukran ala khusnil qiraah. Al-faidatus salisa, faidah yang ketiga. Fadlu ikram. Fadlu ikram. Ini kita baca masdar semua. Fadlu ikram. Ya, ikram kenapa jar ya ikhwah? Kenapa jar? Mudhafun ilaih.
Karena kan nakirah dan ikram bukan isim sifat, tapi dia masdar. Maka dia sebagai mudhafun ilaih. Fadlu ikramil jar. Jar sebagai apa ihwa? Mudhafun ilaih. Jar mudhaf ilaih lagi. Sehingga kita baca fadlu ikramil jari. Keutamaan memuliakan tetangga. Fadlu ikramil jari. Wadhaif. I'rabnya apa dhaif? Jar. Kenapa jar? Ataf kemana? Al-jar. Bagus. Jadi keutamaan memuliakan tetangga dan tamu. Wa annahuma, dhamir huma kembali kemana? Iya, ikramul jar wal wadhaif. Bahwasanya memuliakan tetangga dan tamu alamatani adalah dua tanda. Alamatani i'rabnya apa ikhwah? Rafa, nasab atau jar? Marfu. Kenapa marfu? Khobar anna. Bagus. Marfu kenapa? Khobar anna. Mana isim ananya? Huma. Huma isim ananya. Mana khobar ananya? Alamatani. Berarti alamatani marfu sebagai khobar anna. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya apa? Bapak Margit. Jadi alamatani itu rofa karena marfu karena apa? Khobar anna. Tanda rofaknya apa? Bapak Margit. Iya, bagus. Alif, kenapa alif? Karena isim musan. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Ya, jadi tanda jarnya adalah alif karena alamatani adalah musanna. Tanda rofa musanna adalah apa? Alif. Tanda nasab musanna apa? Iya. Dan tanda jar musanna? Iya juga. Wa annahuma alamatani, bahwasanya keduanya ikramul jar wa dhaif adalah dua tanda min alamati kamalil iman, dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Min alamati kamalil iman. Al-jar ini i'rabnya apa? Al-jar i'rabnya apa? Coba Mas Iqdad. Mubtada, bagus. Barakallahu fiik. Mana khobarnya? Mana khobarnya Bapak Muhammad Abdul Hani? Al-jar mubtada, bagus. Mana khobarnya? Iya, ala salah satu anwa. Khobarnya berupa apa ini? Syibhul jumlah. Barakallahu fiik. Ala salah satu anwa. Jadi jar itu mubtada, syibhul jumlah ala salah satu anwa ini adalah sebagai khobarnya. Terus pertanyaannya, ala salah satu anwa. Anwa di sini i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Anwa di sini Bapak Sihana. Anwa di sini i'rabnya apa? Ya, bagus. Kenapa jar? Ala salah satu. Kenapa? Ya, anwa jar karena mudhaf ilaih. Bagus. Barakallahu fiik. Ya, ala salah satu anwa. Terus pertanyaan yang agak susah adalah kenapa bilangan di sini dia muannas as-salasati.
kok tidak salasi? Kan bilangan itu kan terkadang mudzakkar, terkadang muannas ya. Arbaun, arbaatun, salasun, salasatun, khamsun, khamsatun, situn, sitatun. Kenapa ini kok muannas? Kenapa kok muannas? Siapa yang tahu ikhwah? Kok enggak ala salasi saja, kok salasati? Karena kita nanti kalau menyebutkan bilangan jangan sampai salah. Seharusnya kasih tak marbutoh, enggak dikasih tak marbutoh. Seharusnya mudzakkar kok malah muannas. Coba. Siapa yang pernah tahu ini? Coba Mas Tamim. Pernah kita jelaskan belum di depan? Belum ya? Mas Zulfan. Setelahnya muannas. Hampir. Disempurnakan lagi. Mas Aji. Karena mufradnya anwa mudzakkar, terus karena salah harus muannas. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Karena apa, Ikhwah? Jadi kalau setelah bilangan dan mudhof ilaihnya ya. Apa? Bilangan dan setelahnya apa? Mudhof ilaih. Seperti kan gini. Salasa. Dan bilangan. Terus apa? Anwa sebagai apa tadi? Mudhofun ilaih. Karena memang setelah bilangan 3 sampai 10, setelah bilangan berapa? 3 sampai 10 adalah apa? Jar sebagai mudhof ilaih. Saya ulangi ya. Setelah bilangan berapa? 3 sampai 10 adalah apa? Jar sebagai mudhof ilaih. Dan jarnya pun harus jamak. Jadi setelah bilangan 3 sampai 10 itu mesti jamak. Tahu alasannya? Ya karena 3 sampai 10 itu jamak enggak? Jamak. Jadi kesimpulannya bilangan berapa Ikhwah? 3 sampai 10. Setelahnya apa? Jar sebagai mudhofun ilaih. Dan yang kedua jarnya apa? Jamak. Gitu ya. Setelahnya jar sebagai mudhof ilaih dan jamak. Gitu. Terus cara menentukannya adalah apa? Cara menentukannya adalah dilihat dari mufrad mudhof ilaihnya. Dilihat dari apa? Mufrad mudhof ilaihnya. Anwa mufradnya apa? Now. Now apa? Mudzakkar. Nah, dan kaidahnya adalah apa? Kaidahnya bilangan 3 sampai 10 itu jenisnya berlawanan dengan mufrad mudhof ilaihnya. Saya ulangi, bilangan berapa? 3 sampai 10 jenisnya berlawanan dengan mufrad mudhof ilaihnya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bilangan berapa? 3 sampai 10 itu jenisnya berlawanan dengan mufrad mudhof ilaihnya. Berlawanan jenis. Salah satu mu'anas, nau apa? Mudzakkar. Coba sekarang untuk menyebutkan 4 kitab bahasa Arabnya bagaimana? Arba'atu kutubin. Bagus. Kenapa arba'atu?
Mufradnya kitab, kutub adalah kitab. Kita kan mudzakkar. Berarti arba'atu. Bagus. Barakallahu fiik. Terus berikutnya coba kalau seandainya 5 tas. Khamsu haqaiba. Apa ihwa? Khamsu haqaiba. Haqaib itu apa? Jamak dari haqibah. Kenapa khamsu? Karena haqaib ini mufradnya adalah haqibatun muannas. Bisa ya nanti ya kalau menyebutkan apa? Mudhaf ilaihnya. Ya. Karena memang kaedahnya bilangan 3 sampai 10 berlawanan dengan mufrad dari mudhaf ilaihnya. Gitu ya, itu sudah kaidah. Tapi ikhwah, kita istirahat dulu persiapan untuk salat maghrib. Wassallallahu ala nabiyina